tuang dan ya sinyogan kami ini sudah berhenti tuang dan ya sinyogan nani besok main lagi. Dunia dan manusia jangan dibiarkan hanya mendengarkan kebohongan dan kepalsuan. Berdakwahlah. Gunakan lisan dan tulisan sebagai senjata ampuh dalam membela Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatiman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang luar biasa, Kiai Haji Isa Ansori, yang tercatat dalam tinta emas sebagai orator ulung yang hebat lisannya, tajam tulisannya. Dengan kuasa dan kekuatan lisan yang dimilikinya, para orator akan berhasil menegakkan kembali kepala bangsanya yang sudah terbenam dalam lumpur kehinaan dan kerendahan. Demikian pendapat beliau tentang fungsi dakwah. Lebih lanjut, Isa Ansori mengatakan, para nabi dan rasul yang dikirim ke dunia pada umumnya adalah ahli pidato, seorang orator yang ulung, juru dakwah yang bijak, mubaligh yang tangkas. Demikian pun bagaimana fungsi dakwah bil kitab, dakwah melalui pena seseorang. Itu pun bisa menjadi pelopor dari suatu pemikiran, pandangan, gagasan, dan ideologi serta cita-cita. Maka revolusi besar di dunia akan didahului oleh jejak pena dari seorang pengarang. Demikian kata beliau. Nah, ikhwatiman, siapakah Isa Ansori ini? Karena keahliannya dalam berpidato, maka dia digelari oleh khalayak, oleh masyarakat Islam khususnya sebagai singa podium. Jika beliau berorasi, maka performanya mampu mengobarkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Pidato beliau itu bisa mempengaruhi sedemikian rupa massa yang mengikuti dengan seksama pidatonya. Bahkan kiprahnya di bidang politik mampu menarik perhatian luar biasa, sangat monumental. Yang mengikuti pidatonya dan yang mengaguminya itu bukan dari kalangan yang sepaham saja dengan garis politiknya, yaitu Partai Masyumi, tapi juga dari masyarakat umum yang tidak sepaham dengan dia. Kiai Haji Isa Ansori ini dikaruniai talenta yang lengkap. Kecuali cakap berpidato, beliau terampil juga, tajam juga dalam tulisan. Di antara buku-bukunya, pertama Islam dan Demokrasi tahun 1938, Tuntunan Puasa tahun 1940, kemudian Islam dan Kolektivisme tahun 1941, kemudian Pegangan Melawan Fasisme Jepang 1942, Barat dan Timur tahun 1948, kemudian Falsafah Perjuangan Islam tahun 1949. Kemudian menjelang persiapan pemilu tahun 1955, beliau telah menulis 2 tahun sebelumnya dengan sebuah buku yang judulnya Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum. Kira-kira isinya bagaimana umat Islam dalam sikapnya menghadapi pemilihan umum. Kemudian buku lainnya tentang Masyumi yang berjudul Inilah Masyumi tahun 1954. Tentang nasionalisme, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Islam dan Nasionalisme tahun 1955. Kemudian buku lainnya tentang komunisme berjudul PKI adalah Pembela Negara Asing tahun 1955. Kemudian setahun setelahnya tahun 1956 beliau menulis buku yang berjudul Bahaya Merah Indonesia. Masih banyak buku-buku yang menjelaskan sikapnya terhadap ideologi komunis, masih banyak lagi dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal dalam majalah serta koran pada waktu itu. Maka kita bisa simpulkan Kiai Haji Isa Ansori ini merupakan pengejawantahan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maka itulah yang beliau tunaikan dari amanat Allah itu, yaitu menyampaikan hikmah dan pelajaran lewat lisan dan tulisan. Dahsyat ya, bahwa beliau dengan tegas
menyuarakan kebenaran sedemikian rupa hingga pendengar dan pembacanya teredukasi dan bisa melakukan filterisasi mana hak mana batil. Dia adalah Muhammad Isa Ansori ini dilahirkan di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada 1 Juli 1916. Maka dalam perjalanan berikutnya sangat mungkin kecakapan yang dimilikinya itu adalah buah yang patut dipetik karena sejak kecil beliau memang dididik dalam lingkungan yang religius. Di samping mempelajari ilmu agama dari kedua orang tuanya, beliau juga menimba ilmu di surau, sebagaimana kebanyakan para remaja-remaja di Minang. Dan beliau sangat mengagumi dari tokoh Minang pula, yaitu Dr. Muhammad Natsir. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas, yang sanggup menyampaikan sebuah analisa dari berbagai perspektif Islam, baik itu bidang politik, ekonomi, budaya, dan macam-macam, itu beliau potret betul dan dijadikan Dr. Muhammad Natsir ini sebagai idolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam usia muda, yaitu 16 tahun, setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Islam ya, di Maninjau, beliau ke Bandung untuk mengikuti berbagai kursus ilmu pengetahuan umum. Di Bandung pula beliau memperluas cakrawala keislamannya kepada mentor yang beliau kagumi, yaitu di Jamiah Persatuan Islam di Persis. Dan kemudian beliau menduduki posisi puncak di Persatuan Islam sebagai ketua umum tahun 1953 hingga 1960. Satu hal yang monumental dari karya beliau adalah ikut menyusun dan merancang Qonun Asasi Persis, atau di organisasi lain kalau Qonun Asasi biasa disebut anggaran dasar, yang kemudian diterima secara aklamasi pada Muktamar 5 Persis tahun 1953. Dalam sikap jihadnya, Isa Ansori menganggap bahwa perjuangan Persis itu sungguh vital dan kompleks karena menyangkut berbagai bidang kehidupan umat. Dalam bidang pembinaan kader pemuda, Isa Ansori menekankan pentingnya sebuah madrasah tempat membina kader-kader muda Persis. Semangatnya dalam hal pembinaan kader muda ini tidak pernah padam meskipun beliau berada di dalam tahanan, yaitu tahanan rezim Orde Lama di Madiun. Seperti diungkapkan oleh Yahya Wardi yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persis periode 56 sampai 62, Kiai Haji Isa Ansori mengirimkan naskah yang berjudul Renungan 40 Tahun Persatuan Islam yang beliau susun dalam tahanan itu, guna disebarkan kepada peserta muktamar dalam rangka meningkatkan kesadaran jamaah Persis. Melalui tulisannya tersebut, Isa Ansori mencoba menghidupkan semangat para kadernya dalam usaha mengembangkan dan menyebarkan agama Islam dan perjuangan organisasi Persis. Beliau katakan, juru dakwah adalah lisan ketuhanan yang berbicara kepada manusia dengan istilah-istilah dan bahasa manusia itu sendiri. Maka beliau pun memberikan bukti kata-katanya tersebut lewat perjalanan dakwahnya yang konsisten hingga akhir hayatnya. Ikhwatimin yang berbahagia, dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, Isa Ansori memilih berjuang melalui parlemen lewat Partai Masyumi. Beliau konsisten memperjuangkan syariat Islam untuk menjadi dasar negara. Isa Ansori tidak mengenal lelah, seperti tadi dikatakan, sampai beliau wafat di Bandung, tepatnya 11 Desember 1969. Saat itu beliau berusia 53. Motivasi yang beliau sampaikan adalah dunia dan manusia jangan dibiarkan hanya mendengarkan kebohongan dan kepalsuan. Untuk itu berdakwahlah, gunakan lisan dan tulisan sebagai senjata ampuh dalam membela Islam. Demikian sekelumit tentang inspirasi tokoh kita kali ini, yaitu Kiai Haji Isa Ansori. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah dari perjalanan yang luar biasa dari beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.